Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh, selamat pagi semuanya. Di sini aku akan tunjukkan refleksi dari pembelajaran matematika hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021. Ini adalah refleksi atau ungkapan dari para siswa setelah pembelajaran matematika. Yuk kita lihat share screen sini ya. Nah, ini adalah salah satu soal yang diberikan kepada siswa sebagai refleksi setelah pembelajaran matematika. Pertanyaannya apa? Kita lihat pertanyaannya. Sebentar kita buka dulu soalnya. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah pembelajaran hari ini? Ada yang bilang suka, menyenangkan, ada yang bilang biasa aja, tapi di sini juga ada cukup menyenangkan. Terima kasih. Hari ini Firda nggak bisa, katanya karena ke Garut. Menyenangkan, terus ada B aja. Setiap pelajaran pasti menyenangkan, asal dibawa happy. Kurang ngerti, ada yang bilang kurang ngerti ya. Pembelajaran hari ini cukup seru, karena tiba-tiba ada tugas video sambil mencuci piring. Kemudian menyenangkan karena bisa sekalian membantu pekerjaan ibu di rumah. Kebanyakan, karena saya hari ini PTM nyampe rumah harus belajar lagi. Capek, Bu. Terus ada bilang, sedikit kurang ngerti. Terus menyenangkan. Lumayan seru, karena siapa nggak terlalu suka cuci piring. Terus ada bilang nggak ngerti. Hehehe. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena hari ini saya bisa PTM atau bisa belajar di sekolah. Jadi hari ini sangat senang. Pembelajaran ini untuk materi matematika sangat menyenangkan, tapi susah untuk yang lainnya, entahlah. Terus sangat menyenangkan dengan cara pembahasan Bu Lilis. Oh, terima kasih. Lumayan menyenangkan, jadi menambah pengetahuan yang belum saya ketahui. Pembelajaran hari ini menyenangkan. Hari ini cukup menyenangkan karena aku bisa paham tentang pengurutan aljabar dan lain-lain. Mengerti penjelasan yang Ibu berikan, menyenangkan sekali, suka sekali karena Bu Lilis mengajarnya unik dan menyenangkan, dan bisa membuat lebih kita lihat lebih apa ada terusannya ini. Lebih apa ya? Lebih apa kita lihat? Penasaran. Mengajar menyenangkan bisa membuat lebih semangat. Oh iya, terima kasih. Lebih semangat. Mudah-mudahan semangat terus ya. Menyenangkan tapi agak sedikit tidak mengerti karena belajar online. Kalau mengesalkan tidak, tapi kalau membosankan pernah. Tapi sesuai pembelajaran. Kalau ribet ya bosan, kalau enggak ya enggak. Suka-suka aja, Bu. Suka sekali dan agak ngerti. Menyenangkan karena dapat pembelajaran yang baru tentang teknik mencuci piring. Menyenangkan, terus ada yang bilang tidak ada. Terus ada yang bilang lumayan menyenangkan, agak bosan, tapi mau bagaimana lagi? Yang namanya sekolah harus giat biar sukses. Menyenangkan, agak pusing sih, tapi nggak apa-apa. Menyenangkan karena hal baru, tugasnya mencuci piring. Menyenangkan, lumayan. Pagi-pagi seperti biasanya menyenangkan. Tapi ketika nggak bisa join live Telegram, jadi kesel. Siangnya seru karena ngerjain soal IPA gampang jawabannya. Menyenangkan biasa saja. Kadang nggak ngerti. Kalau belajar di rumah bawaannya suka males gitu, lebih suka sekolah offline. Menyenangkan. Belajar hari ini cukup menyenangkan, tapi
Terkadang ada pertanyaan yang tidak mengerti, menyenangkan, biasa aja, lumayan menyenangkan. Itu yang pertama, pertanyaannya kepada siswa. Kita lihat lagi yang lainnya. Nah, jika sudah paham, seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang kalian pikirkan jika sudah besar nanti jika bekerja di perusahaan hanya untuk cuci piring? Mana ya? Jadi maksudnya kalau misalkan mereka itu bekerja di suatu perusahaan hanya untuk cuci piring, gimana tanggapannya? Kita lihat. Ternyata kan untuk cuci piring aja perusahaan bisa mengeluarkan uang sekitar 10 juta ya, hanya untuk cuci piring sebetulnya. Dan kenapa sih harus cuci piring? Yang tadi sudah dijelaskan ya, supaya siswa itu bisa membedakan suku-suku sejenis dan tidak sejenis. Kalau sudah menjadi pekerjaan ya dia dijalankan. Nggak mau katanya. Menurut saya, jika sudah bekerja di perusahaan besar, tetapi hanya mencuci piring, saya akan memilih untuk keluar dari perusahaan tersebut. Tetap mengikuti pendidikan perkuliahan untuk meningkatkan jenjang yang lebih tinggi. Wah, bagus nih. Jadi itu kan hanya batu loncatan ya, kenapa tidak gitu kan. Nggak mau sih, tapi kalau kepaksa ya udah. Harus semangat sih. Jika misalnya memang saya bekerja hanya untuk mencuci piring, saya akan senang saja. Saya akan tiap hari mencuci piring walaupun itu mager dan menyenangkan dan membosankan. Jika gajinya sangat besar, kenapa tidak? Gak apa-apa, tapi tetap berusaha belajar agar menjadi apa yang dicita-citakan. Nah, ya benar. Harus lebih baik pekerjaannya hanya bekerja untuk cuci piring. Akan bekerja sesuai profesinya, yaitu cuci piring dengan cara efektif, seperti mengumpulkan dulu jenis cucian yang baru, cucian yang pertama, dan seterusnya ya. Ya, bagus tuh. Belum kepikiran dan semoga tidak bekerja sebagai pencuci piring. Amin. Jangan ya. Ini kan hanya konten. Tetap berusaha dan jangan pantang menyerah. Bersyukur alhamdulillah, yang penting punya pekerjaan yang bisa beli makan atau kebutuhan lainnya. Tidak masalah. Bersyukur dan berusaha menjadi lebih baik. Akan keluar dari perusahaan tersebut mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Keluar dari perusahaan dan mengganti dengan pekerjaan lain. Membantu orang tua. Lakukan saja, memang harus bekerja di perusahaan hanya untuk cuci piring. Oh tidak, tidak bekerja asalkan halal. Tetap bekerja asalkan halal. Boleh juga kerjaan masih termasuk halal. Saya tidak mau bekerja di perusahaan besar hanya untuk cuci piring. Maka dari itu, mulai dari sekarang saya mau giat belajar. Wah, bagus nih. Ingin naik gaji kalau dikit. Gak kepikiran sampai jadi tukang cuci piring sekalipun perusahaan besar. Tapi kalau itu terjadi, saya ingat pelajaran aljabar ibu. Menerima apa adanya dan terus berjuang untuk lebih keras. Kalau untuk pengalaman awal nggak apa-apa, karena sukses itu mulai dari nol. Jalankan pekerjaan dengan baik. Saya akan mencari lagi pekerjaan sesuai dengan bidang saya. Tetap menerima pekerjaan itu karena banyak orang di luar sana yang belum tentu bisa mendapat pekerjaan. Nggak apa-apa, yang penting halal. Pasti membosankan. Ya dikerjakan saja, katanya. Ya lucu ya, apa jawaban-jawaban para siswa. Ya, kemudian di sini aku juga sempat bertanya tentang matematikanya, aljabarnya, karena kan tadi diterangkan bahwa kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya ini tidak sejenis jangan dijumlah. Nah, piring garpu, sendok yang sejenis silahkan dijumlah. Ini pertanyaannya adalah, jika sudah paham, 3X ditambah 4Y ditambah 5X ditambah 8Y. Berapa hasilnya? Hasilnya yang menjawab 8X
ditambah 12 itu betul. Nah ini berarti udah ngerti nomor 1, 2. Ini belum ngerti. Yang 17 ini apa? Ya, yang menjawab 17 ini berarti belum ngerti itu. Berarti yang udah ngerti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada lagi 8 nih, 9 belum paham, 10, 11, 12. Dari 4, 9, 12 orang, cuma seperempatnya ya. Cuma seperempatnya yang mengerti ya. Nah ini sulitnya menanamkan konsep aljabar saat bukan tatap muka ya. Sulit sekali ini. Pembelajaran aljabarnya. Nah, kita lihat yang soal yang kedua. Pertanyaannya adalah, jika sudah paham, apakah bisa jawab ini? 10A ditambah 9B ditambah dikurang 5A dikurang 6. Kok Y sih? Salah nulis. 6Y ditambah A ditambah B. Berapa hasilnya? Berarti 10 tambah 1 ya 11. Harusnya di sini 10 dikurangi 5, 5 ditambah 1, 6. 6A betul ya. B-nya 9 ditambah 1, 10. Betul ya? 6Y. Iya betul. 6A sama 10B, 6Y. Nomor 1 dan 2 itu betul ya. Dia ngerti berarti ya. 1, 2, 3 betul. Nah ini 8AB. Belum ngerti berarti. 15A, 10B. Y-nya nggak ada. Ini 8X tambah 12 ya. Gimana? 6A, 10B ini betul. Ini apa ini? Aduh, parah ya. Jawabannya. Ini 6A, 10B betul. Berapa orang nih kayak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 berarti. Ini betul nih. 6. Pasti pada salah ya? 7, 8, 9. 10 ya. Ini betul juga nih. Nomor 25, 11, 12, 13. Belum mengerti. 14, 15, 16. Ada yang udah ngerti, ada yang belum ya? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Belum paham. Nah ini lumayan ya, 23, 24. Ini lumayan nih. 24 berarti setengahnya ya. Setengahnya. Yang ngerti setengahnya. Nah ini urutan cuci piring. Diurutkan, tolong diurutkan. Cuci piring. Urutannya seperti apa? Urutan cuci piring itu yang pertama sabunin 2,
kumpulkan. Berarti yang pertama 2 dulu. 2, kumpulkan, terus disabun. 2, 1 harusnya. Udah 2, 1. Terus sabunin gelas dulu. 2, 1, 4. Nah, ini udah ngerti nih. Yang 2, 1, 4 ini udah ngerti. Ya. Gelas dulu, udah gelas, baru sendok. 2, 1, 4, 5. Nah, ini ada nih. 2, 1, 4, 5, betul nih. 2, 1, 4, 5. Terus 3, 7, 6 ya. Sabunin piring, betul. Basuh dan simpan. Ini betul nih. 2, 1, 4, 5, 3, 7, 6. 2, 1, 4, 5. 4, 3 itu. 2, 1, 4, 5, 3, 7, 6. Betul deh. 2 orang. Baru 2 orang. Betul ya, yang menyimak ya. Pembahasan berarti tadi malam kan membahas jam 7. 2, 1, 4, 5, 7, 3, 7, 6. Ini betul nih. 5 orang. Berapa lagi itu? 2, 1, 3. Kebanyakan 2, 1, 3 ya. Padahal yang benar adalah 2, 1, 4. Ya, 2, 1, 4, 5, 3, 7, 6. Nah, ini udah ngerti nih. Berapa orang ya jadi? 2, 1, 4, 5, 3, 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5 orang. 6. Nah, ini betul nih. 7, 8. 8 orang. Cuma 8 orang. Cuma 8 orang ya. Karena 8, 9, 10. Nah, 11, 12, 13, 14, 15. Salah. Ya sekitar 14 orang ya. Berapa? Terserah berapa ya. Ini kan memang tidak semua join. Tidak semua join Telegram. Tidak semua join. Ini sih. Ini lihat ya. Kan join Telegram tuh. Kebanyakan ada juga yang tidak join Telegram. Banyak juga yang join. Tapi kebanyakan di sini join ya. Join Telegram. Materinya tadi Telegram. Tapi di share juga. Di WA. Nah, ini saya belum melihat videonya. Dia hanya mengerjakan halaman 206 saja. Berarti tidak membuat draft, tidak membuat video, berarti itu anaknya. Betul nggak? Iya. Ya. Yang join Telegram doang, buat videonya enggak, buat draftnya juga enggak, halaman 206 juga enggak, gitu kan? Kan banyak ya, seperti itu ya. Buat video, tapi draftnya enggak, mengerjakan enggak. Ya, seperti inilah rupa-rupa ya para siswa. Ada yang buat video doang, kerjakannya enggak. Berarti kurang optimal ya. Ya, seperti itulah pembelajaran matematika hari ini ya. Terima kasih sudah aktif dalam pembelajaran matematika. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan pembelajaran kedepannya akan lebih baik lagi.
Mohon maaf, Ibu juga mungkin banyak kesalahan dan masih harus diperbaiki ya. Tapi demi anak-anak atau demi kalian semua, insya Allah akan terus memperbaiki pembelajaran matematika. Supaya kalian adalah orang-orang yang hebat, kalian generasi Z, generasi milenial yang perlu didukung sepenuhnya untuk menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Sukses ya buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.